Saya bukan meremehkan Al-Quran. Tapi kalau kita mengerti kandungan Al-Quran dan diimplementasikan dalam hidup, itu oke. Tapi kalau kita membaca berulang-ulang sesuatu yang kita sendiri tidak mengerti, tidak terjadi afirmasi, tidak akan mengubah pola pikir kita, tidak akan mengubah kesadaran kita. Kemarin ada yang datang pada saya, ya, cerita kalau saat ini dia sedang mengalami kesulitan. Kesulitannya dia investasi, uangnya hampir 1,5 miliar, dan investasinya bodong, gak balik lagi. Gitu. Jadi saat berbicara dengan saya perhatikan wajahnya seolah-olah tidak ada harapan, seolah-olah dunia sudah runtuh, seolah-olah segalanya sudah berakhir. Gitu. Ya. Makanya saya bilang, kamu masih bernapas sekarang? Masih. Kamu masih hidup sekarang? Masih. Saya mau nanya, ada nggak orang yang jualan napas? Konglomerat sebanyak apapun hartanya, tidak ada beritanya kalau mereka bisa membeli nafas. Membeli oksigen bisa, tapi ingat, napas bukan oksigen. Kalau napas itu oksigen, makanya setiap orang pasang aja ventilator pasti nggak mati-mati. Tapi kenyataannya waktu zaman COVID sudah dipasang ventilator pun oksigen dialirkan tetap mati. Awas ya, napas bukan oksigen. Walaupun untuk bernapas perlu oksigen. Di balik napas itu jauh melampaui oksigen. Ada satu rahasia, ada satu kekuatan yang tidak disadari oleh kita. Makanya saya jelaskan, ya, ketika kamu masih hidup, masih bernapas, sebenarnya kamu itu masih kaya. Apakah kekayaan napas itu bisa diuangkan dengan uang 1,5 miliar? Makanya saya ganti, ya, saya ganti. Jangan pernah mengatakan, ya Allah, aku punya masalah yang besar. Tapi bilang sama masalah, hei masalah, aku punya Allah yang maha besar. Kamu sudah tidak meyakini diri kamu sudah tidak memantaskan diri kamu, seolah-olah hancur dunia dengan uang yang 1,5 miliar itu. Kemana pikiran kita difokuskan, ke situ energi mengalir. Terus memikirkan uang yang hilang, tambah hancur hidup kita. Kenapa tidak mengalihkan pikiran kita pada uang yang akan datang? Kenapa tidak mengalihkan pikiran kita pada berkah yang akan diberikan Allah kepada kita, yang selalu dibatasi oleh pikiran kita? Selesai bicara dengan saya, mau pulang, masih ada kata-kata yang terucap. Itu terlalu sulit bagi saya. Nah, itu kata-kata kelihatan wajar. Tapi itu kata-kata yang sedang tidak memantaskan diri. Kata-kata itu sedang membatasi diri. Kata-kata itu sedang menghancurkan diri kita sendiri. Kenapa tidak dipilih? Itu terlalu kecil bagi saya. Saya bisa melampauinya, saya bisa melewatinya. Rezeki dari Allah yang akan datang pada saya jauh melampaui yang hilang. Mulai sekarang, sadar ya. Kalau mau berbicara, sadar. Pilih kata-kata yang memberdayakan. Pilih kata-kata yang menguatkan. Pilih kata-kata yang membangun. Berapa hari? Seminggu. Tapi harus praktek ya. Jangan cuma datang jauh-jauh ke sini dari Surabaya. Habis dari sini saya kasih oleh-oleh. Oleh-olehnya nggak dihargai. Ini oleh-oleh dari saya. Minggu aja. Lihat kejadian yang akan terjadi. Lihat nasibmu seminggu ke depan. Sesuatu yang datang luar biasa. Yang jauh melampaui ekspektasi kita. Kita tidak percaya. Mungkin. Ternyata saya jauh lebih kuat daripada saya yang saya pikirkan oleh pikiran saya. Ternyata saya lebih mampu daripada pikiran tentang diri saya selama ini. Ternyata saya hebat, saya mampu, saya kuat, saya bisa. Tunggu aja dulu latihannya. Kadang-kadang kita ini ya, kalau berbicara itu selalu melemahkan. Konflik dengan pasangan diceritakan berulang-ulang pada semua orang. Seolah-olah itu sudah akhir dari segalanya. Ya tambah besar konfliknya. Diberi energi, nutrisi oleh kita. Curhat itu tidak selalu bagus. Apalagi curhat pada orang yang tidak tepat. Kecuali curhat kepada orang yang dianggap sebagai healer.
yang bisa membantu kita menemukan jalan keluar. Tapi kalau curhat cuma mengulang-ulang, ya, rasa sakit, penderitaan. Kan orang yang gemar bercerita tentang masa lalu yang menyakitkan, seolah-olah sejarah itu masih ada dalam dirinya. Padahal dia sudah hidup hari ini, di sini, sekarang. Ini saya kasih tahu. Kita semua tidak bisa didefinisikan dari sejarah hidup kita di masa lalu. Ulangi. Kita tidak bisa didefinisikan dari sejarah hidup kita di masa lalu. Kita bisa membuat definisi kita sendiri hari ini. Makanya begitu bangun pagi, kita harus sadar. Di tangan kita ada pena yang disediakan semesta buat kita. Bahwa hari ini adalah kertas kosong kita yang bisa kita tulisi. Kita mau bangun masa depan kita seperti apa sekarang. Itulah definisi kita. Itulah masa depan kita. Yang tidak tampil hari ini tidak punya masa depan. Sekali lagi, yang tidak tampil hari ini tidak punya masa depan. Makanya stop mengatakan besok masih ada waktu. Besok itu belum tiba. Masa lalu sudah tidak ada. Waktu kita di sini saat ini sekarang. Saya berulang-ulang mengatakan ini, tapi banyak yang belum paham kata-kata saya. Makanya harus diulang-ulang. Kalau macet, gak usah diceritakan. Kan kalian tidak suka macet. Tapi kalian suka cerita. Betul gak? Kalau gagal bisnis, gak usah diceritakan. Gak usah. Kan kalian tidak suka gagal. Tapi diceritakan berulang-ulang. Makanya sepanjang kita menceritakan berulang-ulang yang kita tidak suka, yang tidak suka itu akan datang berulang-ulang. Ceritakan yang kamu suka. Ceritakan yang kamu mau. Ceritakan yang kamu dambakan. Itu saja doanya. Saya tidak ngasih doa, baca surah ini sekian kali, baca surah ini sekian kali. Enggak. Kecuali kalau mengerti isinya. Saya bukan meremehkan Al-Quran. Tapi kalau kita mengerti kandungan Al-Quran dan diimplementasikan dalam hidup, itu oke. Tapi kalau kita membaca berulang-ulang sesuatu yang kita sendiri tidak mengerti, tidak terjadi afirmasi, tidak akan mengubah pola pikir kita, tidak akan mengubah kesadaran kita. Berhenti membicarakan sesuatu yang tidak disukai. Berhenti mengatakan kata-kata yang melemahkan, yang menghancurkan. Ganti dengan kata-kata yang memberdayakan, yang menguatkan, yang memantaskan. Saya layak bahagia, saya pasti sukses. Gitu aja. Buat kemungkinan lebih banyak. Karena otak ini kayak plastisin. Tahu plastisin? Plastisin, mainan anak-anak. Plastisin mau dibentuk jadi mobil-mobilan bisa. Plastisin dibentuk jadi bola bisa. Dibentuk jadi kotak bisa, dibentuk jadi segitiga bisa, mau dibuat jadi orang-orangan bisa. Otak kita itu sefleksibel itu. Otak ini plastis. Terserah kamu mau bentuk pikiranmu seperti apa. Dan ketika kita membentuk pikiran kita, itulah kita sedang membentuk realitas hidup kita. Pengen gak? Rumah megah, bagus, mewah, pengen? Benar? Percaya? Sudah saya jelaskan tadi. Menginginkan tidak sama dengan percaya. Pilih mana? Menginginkan atau percaya? Kalau cuma menginginkan tapi tidak percaya, tidak akan terjadi. Menginginkan boleh, tapi harus percaya. Harus percaya.